Ya, ayat yang disebutkan ketika menyebut Imam Ali alaihissalam sebagai jiwa Rasulullah berkenaan dengan ayat mubahalah, yaitu ayat yang turun berkenaan dengan Nasara Najran yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Lalu terjadi diskusi antara beliau dengan Nasara Najran. Setelah Nabi menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada mereka, mengajak mereka berdiskusi, lalu mereka tetap saja pada pengingkaran mereka dan tidak mau menerima risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah kemudian Allah memerintahkan nabinya, jika mereka setelah kedatangan bukti-bukti yang nyata atas kebenaranmu tetap saja pada sikap mereka, maka hendaklah ajak mereka untuk bermubahalah dengan mendatangkan orang-orang dari mereka, baik yang laki-laki, dewasa ataupun kaum wanita dan anak-anak. Turunlah ayat seperti itu, yakni faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa serta Fatimah putrinya, Al Hasan dan Al Husain sebagai anak-anak beliau, dan membawa diri beliau serta Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Disinilah kemudian kita melihat bahwasanya ketika Allah menyebutkan nad'u abna'ana, Rasulullah membawa Al Hasan dan Al Husain, anak-anak kami, anak-anak kita. Nisa'ana, beliau membawa Siti Fatimah Az-Zahra alaihissalam sebagai perwakilan dari wanita-wanita kita. Kemudian membawa serta Imam Ali bin Abi Thalib sebagai sebagai bentuk dari anfusana atau jiwa-jiwa kami selain beliau sendiri. Di sini para ulama menyatakan bahwa salah satu bukti keutamaan Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah ayat ini. Bagaimana ayat ini menempatkan Imam Ali bin Abi Thalib seakan-akan beliau adalah jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kedudukan mulia dan tinggi Imam Ali bin Abi Thalib, yang mana ketinggian itu tidak mungkin bisa dicapai oleh orang yang lain. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungguli Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika kita melihat bahwasanya Allah menyamakan jiwa Imam Ali bin Abi Thalib dengan jiwa Rasulullah, dari sini kita bisa memahami bahwa segala hal yang berhubungan dengan apa-apa yang terkait dengan jiwa Nabi ada juga pada jiwa Imam Ali bin Abi Thalib, kecuali yang dikeluarkan oleh dalil. Ada pengecualiannya, tidak semuanya. Apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan adalah yang memang ada dalil yang mengecualikannya. Jika tidak, maka seluruh keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah juga dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam bentuknya beliau sebagai wasi Rasulullah. Misalnya kalau dikatakan bahwasanya Rasulullah adalah manusia sempurna, maka Ali adalah manusia yang sempurna. Jika Rasulullah adalah imam, maka Imam Ali bin Abi Thalib adalah imam. Jika Rasulullah itu uswah atau teladan, maka Imam Ali adalah uswah dan teladan. Jika Rasulullah adalah wali atau pemimpin, maka Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin. Dan seluruh makom-makom yang dimiliki oleh Rasulullah dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kecuali yang dikeluarkan oleh dalil. Jika orang bertanya apakah ada dalil yang mengecualikan beberapa hal dari Imam Ali bin Abi Thalib yang sehingga beliau tidak menyamai Rasulullah dalam hal itu, ada. Salah satunya adalah hadis yang terkenal yang mengatakan Rasulullah bersabda dalam hadis itu, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Nabi Musa. Lalu beliau di akhir hadis itu mengatakan, hanya saja setelahku tidak ada kenabian. Yakni seluruh keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah, seluruh maqam yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimiliki pula oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kecuali kenabian. Jika kenabian tidak dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib, maka kerasulan juga tidak dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Karena setiap rasul pasti nabi. Jika kerasulan tidak dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib, maka ulul azmi juga tidak menjadi maqam Imam Ali bin Abi Thalib.
karena orang menjadi ulul azmi setelah dia menjadi rasul.